Senang dapat kembali berjumpa dengan saudara dalam acara pernikahan bahagia di kanal YouTube YKBG KI TV. Saya Pendeta Arlin Sudaroso, pemandu dari percakapan kita pada episode kali ini. Dalam episode kali ini, sahabat, kita akan membahas tema Gender Partnership in Family Life, kerjasama gender dalam kehidupan keluarga, bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MS MPBI, PhD, Direktur dari Yayasan Gender Harmony. Ini merupakan kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang topik ini dari Ibu Erna, dan tentu ada sharing dari beberapa sahabat yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di ruang Zoom pada saat ini. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama. Para sahabat yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar tentang pokok percakapan kita. Ibu Erna tentu akan dengan senang hati merespons setiap komentar dan pertanyaan. Kita akan mulai dengan bersama-sama berdoa. Saya minta Bapak Pendeta Gultom untuk berdoa. Sang Sumber Hikmat, kami berdoa agar percakapan kami dapat menaburkan pengharapan dan kesaksian di tengah-tengah keluarga dan sesama kami. Demi Kristus Sang Hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gultom, dan kita akan segera mendengarkan penjelasan dari Bu Erna tentang topik kita, Gender Partnership in Family Life. Dan Bu Erna, silakan. Oke, selamat berjumpa lagi saudara-saudara dalam acara Gender Harmony di Pernikahan Bahagia. Nggak terasa sudah episode yang ke-11. Judulnya kali ini adalah Gender Partnership in Family Life. Kata yang banyak artinya. Ya, kita lihat satu-satu supaya kita jangan sampai salah mengartikannya. Pertama, gender bukan seks. Banyak orang pikir gender itu seks ya, tapi seks adalah perbedaan daripada genital organ. Jadi kelamin daripada manusia, terutama dalam reproduksi, fungsi reproduksinya, ya. Jadi gender bukan itu. Kalau gitu gender apa? Gender itu adalah masyarakat punya ekspektasi. Jadi kalau dibilang ekspektasi, bahwa ada persepsi, ada asumsi ya terhadap apa? Posisi dan relasi daripada laki-laki dan perempuan yang berfluktuasi atau terstruktur karena sosial budaya. Maka dia berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi tergantung saat itu bagaimana perkembangan sosial budayanya, hubungan laki dan perempuan, maka itulah yang terbentuk. Ada gender tradisional, ada gender modern. Jadi kalau kita lihat di slide-nya, next slide, itu banyak tuh istilah-istilah feminisme ya, maskulin, itu semua sebagian udah kita sebut sih, tapi karena kita bukannya mau kuliah ya, kita skip aja. Yang penting di dalam family life, di dalam kehidupan keluarga itu ada pengaruhnya persepsi atau ekspektasi masyarakat ini terhadap gender, ya, karena di dalam masyarakat kita ada budaya matriarkal, patriarkal, dan ada beberapa stereotyping, istilahnya citra baku. Jadi kalau perempuan harus begini, laki harus begini. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari. Kenapa? Di dalam hubungan seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dia pasutri ini, pasangan suami istri, itu seharusnya bekerja sama, yang disebut gender partnership. Ya, jadi kita akan bicara sekarang bagaimana meningkatkan sinergi suami istri, namanya gender partnership, untuk nantinya, ini next topik ya, seri terakhir dalam setahun itu adalah gender transformation. Kita lihat ya, ada istilah yang namanya gender disparity. Ini saya baru baca tuh tadi ya, UN nge-push lagi, ada tim ya di seluruh dunia untuk mereka bilang gender parity. Jadi artinya kalau disparity, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena ada feminin, ada maskulin. Maskulin itu laki-laki yang ada tanda panahnya,
yang perempuan itu tanda tambah ya. Mereka ini pada umumnya di dalam institusi, apalagi yang global seperti di UN nih, PBB, itu perempuan terpuruk ya. Maka tadi saya baca lagi, sebenarnya mulai Agustus mereka bergerak lagi. Mereka akan membuat satu tim yang membentuk gender parity. Ini menunjukkan apa? Gender itu penting. Ya, sekarang kita belajar dalam konteks kecil aja dulu, dalam konteks keluarga, bukan global ya. Saya ingin mengungkapkan berdasarkan studi saya di sosiologi ya, yang penting buat kehidupan keluarga ada 5 konsep gender, next slide ya, yang perlu kita catat ya untuk dalam rangka meningkatkan kerjasama daripada suami istri. Yang pertama, kalau konsep gender antara suami apa istri atau tetangga keluarga laki keluarga asal jadi mertua orang tua itu beda-beda. Nah ini yang bisa parah ya, sehingga akibatnya itu menimbulkan role peran yang beda-beda. Kamu kan istri, kamu harusnya begini. Kamu kan suami, kamu harusnya begini. Ini yang disebut namanya, kita sudah belajar di episode yang lalu, role expectation dan role performance ya. Itu adalah temuan gender harmoni dalam rangka menanggulangi bagaimana gender konsep ini kita coba hilangkan ya perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau gender konsep ini berbeda, maka yang kedua yang penting kita pahami akan ada implikasi. Implikasinya apa? Stereotyping, tadi saya sudah sebut ya, bahwa istri harusnya di rumah, yang keluar laki atau gitu. Padahal sekarang banyak perempuan kerja, dokter, perawat, guru, ya. Jadi hal-hal ini yang menimbulkan konsep yang beda, yang nantinya yang ketiga bisa terjadi dispute atau konflik. Nah, tanda apa tuh kilat itu saya tambahin ya dari materi saya ini, karena ada yang cerita orang tua saya tiap hari berantem. Jadi dia malah jadi entahlah, banyak memang saya dengar anak-anak muda jadi takut menikah karena melihat banyak contoh-contoh model pasutri-pasutri yang sering berantem ya. Nah, kita sudah bicara ini, nanti kita akan bahas lebih dalam. Sebenarnya itu bisa tertanggulangi, nggak usah berantem, nggak usah dispute, kalau situasi dibicarakan melalui harmoni communicative action. Jangan feelingnya. Jadi kalau kamu sih, saya kan, kamu sih, kamu, saya begini. Nah itu jadi nggak beres-beres ya. Saya mau mengangkat yang keempat, konsep gender yang sangat penting kita catat kalau kita mau bekerja sama dengan baik dalam partnership, yaitu konsepnya harus ada kesetaraan dan keadilan, equality dan equity. Apa itu? Sebentar kita akan bahas. Nah yang terakhir, konsep kelima, spouse atau pasutri itu adalah gender partnership. Kita udah bicara kan yang lalu di gender worldview, bahwa mereka ini laki-laki dan perempuan. Jadi kita nggak terima yang laki sama laki, perempuan sama laki ya, karena Tuhan menciptakan. Di dalam ayat-ayat kitab suci dikatakan yang menikah itu laki-laki dan perempuan. Maka dia menjadi gender partnership ya. Jadi apa itu? Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut partnership ya? Slide yang berikutnya. Kalau di kitab suci kita bilang dipersatukan oleh Allah ya. Itu istilah dalam bisnis dibilang union, tahu? Union, jadi serikat buruh, union. Tapi ini beda ya dengan proyek atau tim ya. Jadi ada individu atau grup, ya bisa juga suami istri yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Bedanya apa? Sama-sama kerja ya. Tapi bedanya nanti kita akan bahas, ada saya bilang PATEM. Jadi partnership, temnya apa? Transparansi, equality, dan mutual benefit. Nanti kita bahas itu. Yang pertama, partnership itu ada formal arrangement, berarti kita ada pernikahan, dan kemudian dia ada share liability. Jadi kalau benar-benar partner, semuanya tuh apple to apple istilahnya. Jadi nggak ada yang ini
kamu nggak usah tahu ya, saya yang pegang. Jadi gimana kan kita kerjasama? Ya nggak bisa, udah pokoknya ini aku yang pegang. Nah itu namanya bukan partner, kontrak. Ya, jadi kalau partner semuanya harus terbuka, harus ada hal-hal yang disepakati ya antara masing-masing pihak, di mana mereka sama-sama mempunyai suatu right and responsibility. Jadi hak dan tanggung jawab dan juga mendapatkan profit, jadi keuntungan, manfaat daripada itu. Jadi kata-kata yang bersamaan kita kenal ada afiliasi, aliansi, asosiasi, dan union. Itu di tempat umum. Tapi sebenarnya di dalam keluarga suami istri juga membentuk aliansi. Nah, saya tertarik garis bawain kata-kata aliansi karena Nawal El Saadawi, tokoh gender ya, mengatakan perempuan itu baru bisa keluar dari budaya patriarki. Ingat tadi gender itu dipengaruhi oleh budaya kan, sosial budaya. Kalau dia bisa bentuk aliansi. Yang pertama dengan suami dulu ya. Nggak usah dengan perempuan-perempuan yang lain, dengan suami aja dulu ya. Sekarang kita lihat filosofi yang sebenarnya daripada partnership apa sih? Karena kita ini dari Sinode GKI ya, jadi kita berbasis agama juga ya. Saya mencari ya, dan di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 9, 2 itu memang lebih baik ya daripada 1. Kemudian yang keempat, pasal 4 dan 12 ya, kita bisa baca di situ. Kalau suatu benang itu dari 3 helai itu lebih susah diputusin. Bagaimana kita membahas ini? Pasangan suami istri bentuknya suami segitiga. Pihak ketiganya siapa? Allah. Karena perjanjian marriage vow itu adalah dengan Allah. Ya, jadi kita sebenarnya bertiga. Maka kalau sama-sama unity-nya benar-benar dijaga, maka ini susah di-breakable ya, dipecah ya. Nah, saya ulang kembali yang ayat yang sangat beken kita kenal, Kejadian 2 ayat 18, bahwa pasangan suitable helper, masih ingat? Jadi saya katakan udah helper, penolong, suitable. Suitable itu adalah suatu kondisi, suatu situasi. Jadi jawabannya bisa diterima, bisa disesuaikan atau ditolak, di-denied ya. Itu yang nanti akan kita bahas, cocok sekali dengan hal-hal yang sudah kita kemukakan di dalam harmoni communicative action. Karena pertama syaratnya transparansi itu adalah suatu komunikasi. Nah, saya cuma tambahkan, ini mungkin bagian dari para gembala untuk mendalami lebih lanjut, bahwa di Efesus 4, saya sudah sebut yang lalu, ayat 11-14, itu ada kata-kata kunci teacher. Jadi berarti ini untuk semua ya. Jadi kalaupun kita suami istri, tapi kita adalah murid-murid Kristus, maka kita juga bisa saling mengajar. Artinya saling mengkoreksi. Dan kemudian kenapa? Karena dipercaya kamu mulai dari anak-anak harus jadi mature. Jadi ada kata-kata kunci di situ untuk mencapai kesatuan bersama Kristus yang adalah kepala. Kitalah para anggotanya. Jadi pada waktu suami istri mulai bersatu, dia mempunyai pengalaman baru kan. Orang bilang pengantin baru ya. Nah, jangan sampai terus pengantin baruan terus. Jadi nggak pengalaman. Harusnya makin lama kita harus mencapai yang disebut maturity ya, marriage maturity. Apa itu mungkin saatnya nanti kali, udah di ujung-ujung kita bisa bahas itu. Jadi you are no longer be infant, jangan seperti bayi, jangan pengantin baruan terus ya, tetapi harus kuat ya. Saya kalau mau dihitung-hitung ini masuk jalan 46, kayaknya saya baru bisa merasakan benar-benar partnership itu jalan baru sekitar belasan tahun terakhir. Bisa dibayangkan saudara, 25 tahun kami acak-acakan, untung aja nggak babak belur, nggak putus ya, karena ada Tuhan sebagai quote-nya yang make us stronger ya. Karena itu saya ingin sekali berbagi ini supaya nggak usah tunggulah puluhan tahun ya, 1, 2 tahun, 3 tahun kita langsung bisa lebih mantap ya. Coba kita lihat
kenapa ini dibawa dalam suatu family life, dalam kehidupan keluarga. Kita pakai yang dikemukakan oleh gender harmony, yaitu pertama, ada gender partnership. Kenapa? Gender partnership ini dipercayai oleh karena adanya gender disparity. Ya, gender disparity itu bukan berarti dia berbeda langsung harus jalan sendiri, tetapi harus komplement, harus satu sama lain saling dukung. Cocok sekali dengan Galatia 6 ayat 2. Kamu harus saling tolong menolong, ya. Jadi perempuan dan laki-laki karena punya disparity, dia punya specific need. Jadi dia punya kebutuhan yang beda dan limitasi yang beda. Kita udah bicara tentang women destiny, women barrier, ada legitimation crisis dari laki-laki, itu semua menunjukkan laki dan perempuan itu punya gender disparity, ya. Tidak sekedar berbeda jenis kelamin, organ kelaminnya aja, ya. Oleh karena itu, ingat yang Ibu Erna katakan, kenapa ada respect? Karena berdasarkan penelitian, makin setara dia, banyak violence. Dia makin rendah kesetaraannya, ya, juga terjadi violence. Oleh karena itu kita mengambil tengah-tengahnya yang disebut respect, terinspirasi daripada human right-nya. Nah, ada satu lagi yang nanti kita akan bahas lebih jauh ini, mengenai nobody is perfect. Jadi saya percaya itu berdasarkan penelitian kami, orang nggak sengaja, nggak maksud, ya, nggak perstehen, ya. Karena itu kita harus punya harmoni family relationship. Kita udah bicarakan yang lalu. Maka dari itu kita akan bangun persatuan suami istri bersama Allah, ya, sebagai kesatuan segitiga untuk mencapai kerjasama sinergi yang diinginkan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Saya pengen cepet aja supaya kita bisa lebih diskusi, ya. Ada 3. Tadi saya bilang prinsip partnership itu saya belajar nih di UN. Kita semua waktu menjabat itu seringnya dikirim. Jadi untung juga ya belajar, dapat sertifikat, dapat ilmu, ya. Yang pertama itu adalah transparansi. Jadi ingat nanti patem, saya nggak tulis di situ. T-nya itu adalah transparansi, ya. E-nya equality, M-nya nanti mutual benefit. Jadi yang pertama transparansi. Transparansi itu apa? Bukannya bebayang kelihatan semuanya, tetapi it's a communication, ya. Jadi openness, kejujuran di dalam batas-batas respect, ya. Karena ada yang bilang kalau perempuan, semua diceritain. Suami-suami laki-laki nggak demen, ya, karena nggak ngerti juga. Nanti itu ada ceritanya lagi karena ada hormon kortisol dan sebagainya. Jadi kita tujuannya openness, honesty adalah to build trust. Jadi kalau ada apa, kamu lagi ngapain sih? Alah, mau tahu aja, nggak usah tahu dah. Lama-lama ketutupan, lama-lama ya kita nggak bisa percaya dia sebenarnya siapa itu, aku nggak kenal dia, gitu loh. Jadi walaupun nggak diceritakan kata belecenya ABCD-nya, tapi paling tahu situasinya lagi apa, itu kita harusnya berbagi, ya. Give it to get it, ya. Itu ada gambar yang merupakan suatu kenangan tahun 2014, Gereja Isa Al-Masih. Dia mengundang gender harmony. Dia berhasil mengumpulkan sejabotabek 350-360 orang, ya. Itu ada action, ya. Jadi kita waktu itu latihan, saya bilang Anda berpikir Anda ngerti partner Anda. Sekarang katupkan tangan yang partner dengan tangan kita, yang satu lagi gitu. Sekarang masing-masing bergerak, ternyata nggak mudah loh. Nanti silahkan dicoba karena ini merupakan suatu retreat, ya, suatu camping, ya. Tidak mudah. Jadi walaupun dilihat tapi tidak mudah, yang namanya harmonisan itu perlu dilatih, ya. Tapi yang jelas harus ada keluar dari diri dulu. Give it and then you got it. Kalau yang di bawah ini adalah jejak gender harmoni membawa ide ini ke dunia global, internasional. Ada 14 negara yang ikut, ya. Itu ada beberapa negara yang foto, di antaranya Bangladesh, India, Thailand, dan sebagainya, ya. Menunjukkan bahwa memang
ICGM. Kenapa? Gender empowerment, bukan hanya women empowerment. Karena laki-laki pun seyogyanya juga paham ini dan belajar ini supaya sama-sama dengan suami istri maju bersama. Maturity, no longer infant. Itu Efesus yang kita lihat tadi sebelumnya ya. Sekarang coba kita lihat, kalau dibilang respect, ya, respect terhadap apa? Nah, ini yang sebenarnya ini juga saya tambahin, karena apa? Belum lama ada yang bilang, saya keguguran, lalu suami saya bilang, oh nggak apa-apa deh, ntar kita bikin lagi. Itu suami saya respect saya. Saya jadi mikir, sebenarnya respect itu apa? Jadi respect itu adalah terhadap hak-hak. Jadi kalau seorang keguguran, abortus, dia perlu recovery, ya berarti ya dia harus puasa. Jadi ada something wrong yang nggak ngeplak ya. Jadi bagaimana Anda merespek harus diikuti dengan fulfill and protect. Jadi penuhi dan protect dan jaga itu ya. Jadi saya kasih tulisan, jadi kalau misalnya kita respect kepada artis-artis yang tua. Respect apa? Terhadap haknya dia karena dia sudah mengabdi. Oleh karena itu dipenuhi dengan lifetime achievement. Ya, diprotek, dikasih hadiah dan sebagainya. Jadi ada runtutannya, ya. Jadi nggak bisa. Saya respect sama Pak Aryanus, udah dia cuma ngomong aja gitu. Atau saya respect sama suami saya, tapi dia lu gua gitu, enggak. Ada yang keterkaitan, terutama adalah hak. Kita bicara ini lebih lanjut nanti di dalam contoh yang berikutnya ya. Kita lanjutkan saja apa nanti yang dimaksud dengan spouse. Suami punya respect terhadap istri atau istri respect pada suami. Di dalam transparansi, saya kasih topeng di sini. Saya sampai tersenyum-senyum ya. Saya bilang ternyata di dalam penghidupan Pak Sutri itu udah banyak yang masuk pandemi. Ya, next slide. Karena mereka pada pakai masker. Yang satu jujur, kalau ada apa-apa cerita, ya ini apa. Yang satu, oh iya, enggak. Bahkan tahu enggak, ada yang sampai nggak ngomong. Satu hari itu mungkin bisa dihitung, cuman 1 kalimat, 2 kalimat. Saya sampai, aduh, terenyuh, sangat terenyuh. Karena yang namanya transparency is a communication. When you communicate to someone, itu bisa melalui body language, tapi mostly karena kita bisa ngomong, bahkan kalau ada orang yang tunarungu, dia pakai bahasa isyarat ya. Dan itu terbuka. Coba bayangkan saya sengaja gambar itu hidungnya kelihatan, karena kita lihat banyak tukang sayur, tukang dagang itu pakai maskernya segini ya. Nah, jadi ini yang dipakai, tapi tetap aja mulutnya nggak kelihatan ya, mulutnya lagi marah, ada sibir dan sebagainya, nggak ketahuan. Nah, saya katakan ini spouse partnership is a gender partnership, kerjasama yang sangat diinginkan oleh Tuhan untuk bisa mencapai unity itu perlu diupayakan. Nggak ada no gain without pain, nggak ada suatu keberhasilan tanpa suatu kerja keras ya. Jadi saya catat berdasarkan penelitian yang kita concern, yang kita sangat perhatikan adalah semacam traffic light. Traffic light merah, kuning, hijau dulu ya, hijau, kuning, merah ya. Jadi kalau ada agreed traffic light, saya tulis ayat di situ ya. Kalau ada yang ingat, ini saya lihat belum lama YKB Pernikahan Bahagia ngomong ya tentang kata-kata kotor. Jadi kita waktu menikah, saya pernah ngomong sama awal-awal pernikahan, kamu mukul sekali kita bubar. Itu traffic light merah. Jadi kalau ada kata-kata kotor, kita sepakat nggak ada di dalam pernikahan. Itu bisa. Atau di Matius 6:24 ini mamon. Jadi ada kan yang greedy, apa-apa dihitung. Berapa sih? Berapa gula, berapa kilo, berapa sendok, aduh capek deh gitu kan. Jadi kalau memang kayak gitu, kalau saya artiinnya bahwa kamu hitung-hitungan uang melebihi daripada kasih sayang. Jadi ini bisa, ini menurut yang saya
ungkapkan. Bisa aja hal-hal yang lain seperti tadi, nggak boleh pukul dan sebagainya. Ini adalah agreed traffic light. Dan kemudian kita lampu hijaunya adalah kita harus saling tolong menolong. Jadi jangan pas lagi kita kesusahan, itu masa ada tetangga ngomel, makanya kamu sih. Nah itu namanya bukan hand in hand. Jadi ibarat sudah luka ditaruhin jeruk nipis. Ya. Jadi lebih pedih ya. Kita harus tolong menolong. Saya tulis di situ gender partnership dan gender transformation. Transformation kita belajar nanti ya. Lalu, nah ini yang kuning nih. Ini keluar waktu topik yang lalu ya. Tentang gimana kalau ada yang jealous suami istri. Jealous itu sebenarnya karena nggak jelas kan. Jealous nggak jelas ya. Karena ada saya ya pernah ngalamin jadi konselor ya berapa tahun, 4 tahunan ya, karena pegang Pak Obak. Ada istri, suami cium-cium bau rokok, istri cium-cium pakaian suami malam-malam ada bau minyak wangi apa enggak, aduh. Karena dia curiga suaminya ada main gitu. Nah ini karena tidak terbuka, jadi mungkin banyak kasus yang sebenarnya tidak bermaksud apa-apa tapi menjadi apa-apa oleh karena nggak diceritain ya. Kemudian godaan itu ada. Jadi saya saya dulu berapa kali saya bilang tentang mamon itu laki-laki terutama banyak digoda. Entah korupsi, entah jabatan, kekuasaan, dan itulah gunanya helper, istri, perempuan, yang mengendalikan emosi bisa. Saya sampai nangis dan bergumul 4-6 bulan dalam rangka membetot suami saya untuk tidak direbut mamon, ya, yang ternyata, udahlah, lain kali kita akan cerita itu. Jadi ini bisa ditanggulangi dengan harmony communicative action, harmony family resilience. Jadi itu semua hanya bisa dicapai kalau kita saling jujur, saling terbuka, ya. Nah, bagaimana kalau ada trespassing dari keluarga asal atau dari teman dan sebagainya? Itu juga harus bisa diceritakan. Dan yang terakhir ya, affair. Maaf, bukannya nggak ada ya kasus majelis udah beristri lalu ada affair bahkan sampai cerai. Ya, karena korbannya ngubungin saya waktu saya ada di India, saya menangis. Karena apa? Di dalam konteks kita religius bisa terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya istri atau suami, karena either one bisa, ya, sang istri juga bisa digoda, ya, affair, itu bisa saling menolong. Saya cerita deh, suami saya dulu juga pernah ada 2-3 kali, tapi dia cerita. Dia bilang ini ada anak mahasiswa tulis nginjem buku, lalu bukunya dibalikin ada tulis I love you. Aduh, ya saya ajarin cara nolaknya bagaimana. Kemudian ada lagi temen yang entar bilang mau beli ini, saya beliin gado-gado dan sebagainya. Kita cari jalannya. Jadi kalau suami istri bersatu dengan Tuhan, kita pasti kuat, ya. Jadi ini caranya kenapa transparansi penting. Partnership ini tujuannya apa? Untuk unity. Ingat ya, bukan proyek, tapi untuk unity. Nah, sekarang coba kita lihat yang kedua. Tadi transparansi, yang kedua equality. Nah, equality ini sekali lagi saya tegaskan situasi, bukannya feeling. Itu ada gambar waktu kami melatih orang sekitar 200 ya di Kewani tahun 2011. Dia mengadakan role play. Saya bilang coba deh ceritakan bagaimana kamu bisa berpartner suami istri membayangkan adanya equality. Sang suami bawa tas kantor. Mami, papi pulang, bawain tas. Saya, mana masak? Nggak masak. Kenapa? Karena ada uangnya. Jadi itu satu hal yang nantinya bisa dibahas, bagaimana suami istri bisa standing dan bargaining power secara setara untuk mencapai equity. Ya. Apa itu equality? Saya tulis itu APBC.
akses, partisipasi, benefit control. Jadi yang perempuan bilang, saya nggak dikasih duit, papa lupa, bagaimana saya mau belanja? Nggak punya akses kan. Lalu partisipasi, suami bilang, kan disuruh pasang bendera, kenapa nggak pasang bendera? Lah saya nggak dikasih, pengumumannya kamu simpan sendiri, ya nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi semua itu harusnya dibicarakan. Sekali lagi, yang pertama bisa menolong juga untuk equality ya. Ada gambar, ini selalu saya bawa di dalam pelatihan ya. Lihat perempuan, dalam benaknya selalu ada masalah dapur, anak-anak, tapi laki-laki bilang, kan saya cari uang, maka dia enteng aja dia. Bagaimana dua-dua ini bisa sampai sama-sama? Jadi harus dipecahkan bagaimana caranya untuk menanggung beban bersama-sama, tapi bukan changing role ya, bukan bertukar peran. Ya. Saya kasih satu slide yang sebenarnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Di dalam equality ini, kalau dibilang standing the same bargaining power, itu ada dual income family. Ya, the next slide, yaitu sama-sama menghasilkan uang, mendapatkan income, ya, di mana gender economic control ada di tangan dua-dua. Ya, saya jujur bilang, kalau saya tidak bisa memberikan arus kedua bagi keluarga saya nggak tahu deh gimana nasib keluarga saya. Ya, oleh karena udah ada patriarchal culture, kemudian ada ini, ada itu, maka berdua itulah ya, ekonomi adalah centrifugal daripada keluarga. Jadi gerak pertama daripada keluarga. Kita nggak mencari mamon, tapi kita harus bekerja di dalam kitab Amsal juga dikatakan begitu. Jadi inilah yang harus kita siasati, bagaimana mendapatkan gender partnership di dalam financial planning. Dan karena perempuan juga ikut mencari, walaupun dia kerja di rumah, nanti kita ada kesaksian, nggak perlu kerja di kantor, maka dia sebagai owner, punya liability, punya hak untuk memiliki juga. Ada balance role antara decision making dan proses ya, yang di dalam istilah politik dibilang income generating scheme ya, melalui koperasi dan sebagainya, itu terkenal di Bangladesh itu ya. Jadi pemerintah menggalakkan ini ya, tapi saya nggak tahu, karena saya lihat di beberapa gereja, maaf, komisi wanita, ibu-ibu kok bahagia ya jadi ibu rumah tangga, bahkan ada yang udah sarjananya dilipat aja begitu, bahkan anak-anaknya apa disiapkan untuk jadi begitu juga, saya nggak tahu, walahu alam ya. Tapi it's time for change ya, kalau kita mau lebih happy, lebih maju, hidup nggak terlalu susah ya, mari kita rubah itu. Nah, yang terakhir ini adalah TEM ya, transparency, equality, and mutual benefit. Ya, mutual benefit ini ada satu output. Jadi bagaimana ada kontrol ya, secara equal untuk mendapatkan keadilan. Jadi kita lihat ini pelatihan di Telkom dengan grupnya Ibu, saya lupa, Menteri Kesehatan yang dulu siapa, ya. Jadi ini anak-anak dokter muda dan perawat ya. Jadi kalau yang namanya kita holding counter together bisa berdua, kita masukin itu pensil ke dalam botol ya, itu bareng-bareng. Hasilnya juga kita sama-sama ya. Saya ingat saya nggak punya TV warna, saya pengen beli dulu C7 ya, video itu. Saya bilang saya beli TV-nya, papa nabung beli itunya, videonya ya. Berapa bulan targetnya? 4 bulan nih ya. Ternyata kita 2 bulan setengah udah bisa. Saya bisa beli televisi berwarna, blopung, saya ingat benar 18 inch ya. Suami saya bisa beli itu rolling videonya. Jadi kita bisa nonton film ya. Itu adalah satu holding control yang begitu indah, saya merinding ya. Bagaimana suami istri bisa bersama-sama mencapai tujuan yang sama ya, sama-sama tanggung beban tapi gunanya untuk keluarga. Nah, saya kontrasin dengan yang di atas. Yang di atas itu pemimpin, banyak
Laki bilang, aku kan suami. Maaf, saya juga ngalamin loh. Baru berapa bulan atau berapa tahun sampai saya bilang, aku kan suamimu. So what? So what? Jadi yang di ngomongin jangan status atau feeling, tapi situasinya apa yang mau kita pecahkan. Itulah jalan selamat ya. Jadi kalau di sini dibilang ada orang buta, katakan yang di depan pegang kontrol penuh ya, yang di belakang ngekor, kan perempuan gitu, jadi follower. Ya, jadi kalau yang satu jatuh, semua jatuh ya, karena begitulah cara orang yang nggak punya keseimbangan ya. Kita lihat ini hampir slide terakhir. Ini contoh. Saya kasih yang udah kita kenal aja deh ya. Namanya perempuan hamil. Perutnya besar, tengkurap nggak bisa, kaki berdiri nggak bisa lama. Next slide ya. Lalu apa gender partnership-nya? Pertanyaannya. Kan laki-laki nggak bisa bilang, Mam, ini kali kamu yang hamil, lain kali aku deh ya. Nggak bisa, karena Tuhan udah tentuin. Perempuan punya kodrat 4 ya kan, menstruasi, ya mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi nggak bisa tuker-tuker. Nah itu juga pemahaman gender, ya. Equality bukan tuker peran, tapi apa? Misalnya, kita punya resep APBC ya, ingat ABC tambahin P ya, akses. Ternyata karena saya hamil, karena istrinya hamil, dia nggak bisa menunduk, nggak bisa garuk kaki, atau dia nggak bisa ngambil apa, maka kita bantu sebagai suami. Ini saya bantuin. Saya bilang, waktu anak saya kedua, 14 minggu ke-14 saya bleeding, suami saya memandikan saya di tempat tidur. Ya, saya hidup waktu itu sekitar sebulan. Itu dia luar biasa, dia memelihara saya dan anak saya hidup sampai sekarang. Umurnya udah, dia yang sekolah teologi ya, umurnya udah hampir ya 38 lebih ya. Itu adalah partnership yang sesungguhnya. Itu adalah kesetaraan yang sesungguhnya. Ya, di sini ditulis, you have to give time for certain things to grow. Kalau Anda nggak paham, oke, butuh waktu. Anda infant dulu, kemudian jadi anak-anak, Anda merangkak, Anda berjalan, Anda duduk, Anda berjalan, nggak langsung lari. Tetapi partnership ini bisa dibina, ya, dengan apa? Transparansi, harmony, communicative action, ya. Ending point-nya adalah equity, di mana women and men itu injust, jadi fairness, ya. Jadi perempuan sudah melahirkan, kita mulainya bersama atas sperma dan ovum, maka lahir itulah anak titipan Tuhan, maka bahagianya juga bersama. Tapi jangan, maaf, itu yang hamil kan kamu, itu kan urusan kamu kan yang perempuan, kamu kan yang ngerti, mana saya tahu. Itu jangan sampai keluar lagi ya. Jadi yang terakhir, saya cuma mau kasih satu slogan, gender partnership is needed in the marriage journey. Ini gambar, next slide, saya dapat dari suami saya waktu perkawinan yang ke-7. Ya. Saya merasa bahagia banget bahwa dia memang menjanjikan memegang tangan saya. Kalau yang di sebelah kiri ada GH, ada di Geneva, di Switzerland, yang perempuan itu adalah Katie Holmes, dia ada pengajar, sekarang profesor ya di, kalau nggak salah, Universitas Maryland ya di Amerika ya. Dan kita lihat gambarnya itu, kita bawa konsep ini dan memang sampai hari ini ya mereka masih memperhitungkan saya. Saya pernah diangkat jadi konsultan Eropa Asia untuk gender, adversary gender. Ya, saya terus terang percaya kalau mengangkat diri itu self glory. Jadi kalau Tuhan inginkan kita masing-masing melalui pelajaran ini, pengetahuan ini membawa berkat pada orang lain, biarlah Tuhan yang bekerja. Terima kasih Berna atas penjelasan yang sudah diberikan kepada kita semua, dan sebelum kita mendengarkan sharing atau pandangan dari beberapa sahabat, nanti akan dimulai dengan dari Bapak Dondi Sejabat dari Gereja Baptis Surabaya. Kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Kita sedang membahas topik Gender Partnership in Family Life bersama dengan Dr. R. Suryadi, Direktur dari Gender Harmony. Rekan Pak Suter dapat menuliskan komentar atau pertanyaan di chat room yang tentang pokok bahasan kita. Dan sekarang seperti saya katakan pada ujung segmen yang pertama tadi, kita akan mendengarkan sharing dari rekan kita, sahabat kita, Bapak Dondi Sejaba. Silakan Pak Dondi. Ya, kami dari Surabaya, saya Dondi dan istri saya ini. Saya Dina. Ya, kami 14 tahun sih baru menikah, tapi ya materi hari ini ya memberkati begitu, karena kami ya mengalami juga awal-awal pernikahan itu ya kebersamaan sih tinggi ya, kebergantungan satu dengan yang lain tinggi, tapi dalam hal kerjasama ternyata belum tentu gitu, karena ternyata perbedaan karakter ya. Mungkin istri saya bisa jelasin ya di sana ya, bagaimana kami berbeda karakter dan akhirnya sulit untuk kerjasama awal-awal itu. Iya, seperti kami kan latar belakang dari suku Batak ya, dan kalau di Batak kan kebiasaan laki-laki nggak pernah ke dapur atau mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah tangga. Nah, di awal-awal saya ngerasa, kok semua saya yang kerjakan gitu. Yeah. Dan mungkin di awal-awal pernikahan kurang lebih 1-2 tahun gitu agak kesulitan ya untuk mencari kerjasama yang bagus itu seperti apa gitu. Tapi lama-kelamaan kami bisa saling kerjasama ya. Iya. Makanya tadi statement yang Ibu Erna sampaikan dan yang diulang-ulang oleh Pak Ardianus juga betul ya. Jadi saya sepakat sekali, setuju ya, ternyata transparansi itu ke suami itu kami alami. Memang akhirnya istri saya ngomong begitu ya. Istri saya ngomong, kamu kerja juga dong, artinya bantu saya juga di rumah begitu. Jangan hanya pelayanan terus. Ya memang latar belakang kami juga pelayanan sama. Saya dan istri juga pelayanan, tapi kami lebih banyak pelayanan di kampus, menjangkau mahasiswa begitu, sehingga dua-duanya kami juga pergi ke kampus untuk pelayanan begitu. Cuman ya di awal-awal pernikahan itu kita nggak terlalu ngeh ya, atau nggak sadar bahwa seharusnya ada partnership yang baik begitu. Jadi malah yang terjadi saling berlomba-lomba kita antara suami dan istri gitu. Nah itu terjadi cukup lama, apalagi memang ketika anak-anak lahir ya, babies ya, ada 2 orang waktu itu. Wah itu kami memang betul-betul amburadul pada saat itu ya, karena istri saya juga kesusahan ya, dia kerja istilahnya double ya, di rumah juga tapi dituntut pelayanan juga. Jadi ya pernikahan awal itu cukup babak belur sebenarnya, tapi ya apalagi ditambah dengan masalah-masalah yang lain ya, yang tadi Ibu Erna juga berani sharingkan. Ternyata Bapak dulu juga pernah mengalami ya katakanlah kayak godaan-godaan. Kami juga mengalami begitu kan, mengalami juga. Untungnya juga ya saya bersyukur istri saya juga berani ngomong begitu loh. Berani ngomong juga, jadi kami diskusikan itu. Iya, gimana cara menolaknya kalau begitu. Untung saja begitu kok. Padahal kami memang nggak punya dasar-dasar yang kuat sebenarnya, tapi barangkali feeling karena suami istri sudah dipersatukan Tuhan, tarikan untuk jadi satu itu kuat, jadi ya puji Tuhan lah bisa melewati itu. Kemudian di masa pandemi dan sebelum pandemi juga terasa tentang kebersamaan atau kerjasama. Kalau dulu sebelum pandemi saya sering banyak di luar,
saya pelayanan begitu, sementara istri juga pelayanan sesungguhnya, tetapi lebih banyak di rumah begitu. Kemudian ya agak berubah ketika pandemi. Memang kami akhirnya pelayanan online semua dari rumah, dan ya melihat semakin kerjasama itu dibutuhkan dan semakin merasakan bisa untuk mengelola setiap perbedaan-perbedaan ya di dalam rumah tangga. Akhirnya bisa pelayanan bareng, bekerja bareng begitu di rumah juga. Apa yang istri minta tolong dibantu, ya saya ambil bagian begitu. Tetapi bagian-bagian tertentu juga yang saya nggak bisa kerjakan, istri juga bantu. Tetapi memang tidak berubah peran tadi, tetap perannya masing-masing kami lakukan, tetapi berusaha untuk saling membantu, saling mengisi. Apalagi kami punya 2 anak, jadi bentuk kerjasamanya yang kami buat adalah anak yang besar, yang 13 tahun, itu saya yang bantu ngajar. Nah, nanti anak yang kedua yang usia 9 tahun itu istri saya yang ngajar. Begitu. Jadi itu menolong anak-anak kami juga, tapi juga menolong dalam kami, sehingga kami tidak harus mengeleskan mereka ya. Nggak perlu ada budget untuk misalnya untuk kursus atau untuk les, karena kami berdua juga membantu anak-anak dalam pendidikan begitu. Pembagiannya seperti itu. Itu sih Pak yang sementara bisa kami sharingkan Pak dari keluarga kami. Ya, makasih. Mungkin bisa nggak Bu Erna mengomentari, tapi saya ingin bisa sedikit Bu Erna memberi sebutlah penjelasan 1-2 kalimat yang dimaksudkan dengan gender partnership itu apa sih? Oke. Supaya clear. Partnership-nya udah ngerti kan? Bagi yang mendengarkan, apa sih yang dimaksud gender partnership? Kalau kata gender dihilangkan, hanya disebut partnership in family life, apakah akan berbeda ketika kata gender ditambahkan pada kata partnership? Supaya memperjelas ini. Silakan Bu. Jadi tadi saya kasih gambar tim proyek, itu ada partnership-nya. Ada kan? Kita kenal ada yang namanya MOU, pernah dengar? Yep. Memory of Understanding, ya. Di pemerintah sering tuh. Di PBB, WHO, kita juga punya Memory of Understanding, jadi itu ditulis tuh hak-haknya ini. Nah, kenapa gender? Karena suami istri itu gender hubungannya. Jadi kalau kita nggak perhatikan partnership ini, jadi misalnya gini, kan namanya saling tugas tanggung jawab, setara, seimbang begitu kan ya, adil ya. Tahu-tahu yang perempuannya lagi mens. Lalu kamu bilang, itu kan tugas kamu. Kan kita udah sepakat, namanya lu nggak ngerti gender. Jadi ada faktor gender yang kita udah belajar sebelumnya, yang nggak bisa dihilangkan di dalam hubungan suami istri. Ya, gender itu apa? Itu bukan yang kelihatan ya, tetapi namanya disparity itu emosionalnya. Apa yang kalau ada yang Pak Arianus bisa ingat, women barrier itu, women biasanya shy. Jadi kalau gambar yang saya dapat di WHO ya, di dalam pelajaran saya, itu kalau yang namanya equality itu dia gambar satu raksasa gede, yang satu kecil. Nah itu kayak laki sama perempuan. Jadi kalau laki-lakinya galak, misalnya yang satu Batak, yang satu apa Sunda, udahlah, iya, maafin saya Mas, maafin, yang begitu aja terus. Karena itu faktor gender itu sebenarnya harus dipertimbangkan. Nah, suami istri yang seperti Mas Dondi dan Dina lakukan itu adalah mereka berbicara. Oleh karena itu, prinsip pertama adalah transparansi. Jadi kita tahu kita nggak bermaksud jelek, cuman ingat dalam hidup kita ada si jahat, ya. Jadi mereka pasti akan mencoba menyusup, ya, memutarbalikkan seperti ular pada Hawa. Oleh karena itu, faktor gender ini menjadi suatu syarat di dalam spouse partnership. Ya, diperhitungkan Pak. Oke. Tadi Bapak tanya soal aliansi, mau dijawab sekarang? Enggak, itu biar saya minta yang lain dulu yang komentar. Tadi kan saya akan bilang tadi kan itu pernyataan Bu Erna. Lalu satu lagi pernyataan Bu Erna tadi yang
menarik, dan sebenarnya kalau saya bukan host saya mau komentari, tapi karena saya host saya nggak mau komentari, tapi saya coba lemparkan untuk di komentar yang lain. Gini, ketika bicara mengenai, saya lihat kok di gereja ibu rumah, kok para perempuan kok bahagia banget jadi ibu rumah tangga. Yang sudah sarjana. Ya, sarjana. Istri saya sarjana, dia sarjana dalam arti strata 2, dia master degree. Tapi ia sangat bangga dan happy sebagai ibu rumah tangga. Pada sisi yang lain ketika saya cerita kepada, bukan cerita, ada yang nggak tahu kenapa saya ngomong ini bukan saya katakan lagi, ada yang lagi ngapain Pak? Saya sekarang lagi cuci piring sebelum nanti istri saya lagi siram tanaman, saya lagi cuci piring. Lalu dia bilang, wah itu sesuatu banget laki-laki cuci piring. Yang lalu ketika ngomong begini siapa yang komplain si Dharma? Kenapa kalau laki-laki cuci piring disebut hebat? Kalau perempuan kan dianggap biasa saja. Itu kan sudah ada apa namanya ketidakadilan gender di situ. Saya lurusin Pak ya, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga. Saya juga bangga sebagai ibu rumah tangga, tapi saya pergunakan titel sarjana saya. Jadi banyak yang sarjananya dilipat tadi saya bilang ya. Jadi kalau Esther menggunakan itu karena ada ngajar-ngajar juga, berarti dia mana dual income family, tapi tidak melulu jadi ibu rumah tangga. Itu yang saya soroti. Jadi bukan melulu sebagai ibu rumah tangga kok jadi bang, saya juga happy, saya juga ibu rumah tangga pada waktu saya tidak bekerja, tetapi saya menggunakan kepandaian saya, ilmu saya. Pertanyaannya kalau saya mau jawab, silakan jawab lempar statement saya, buat apa sekolah tinggi kalau akhir-akhirnya cuma dilipet tuh sarjana. Mestinya menjadi partner laki-laki itu loh. Ini sih pendapat. Jadi pilihan masing-masing lah. Saya mau ke Betty dulu. Komentar atau pertanyaan atau apa, silakan. Ya, saya mau disuruh komentari bagian yang mana ya, karena banyak sih. Mana saja. Oke. Feel free. Ya. You are free to talk. Ya. Oke, makasih. Kalau saya kemudian ditanya soal gender partnership di dalam keluarga gitu ya, dari pengalaman menikah itu mungkin 10 tahun apa hampir 11 tahun. Suami saya kebetulan ada di samping saya juga, tapi dia lagi sibuk. Nah, kalau menurut saya intinya sebetulnya sih di dalam rumah tangga kami yang saya lihat, komunikasi yang didasarkan untuk kebaikan bersama gitu ya. Jadi kita sama-sama mengusahakan kebaikan bersama dan itu kita komunikasikan gitu. Jadi saya ingat waktu yang menurut saya pertama kali, saya menikah ya memang cuma sekali sih, bukan pertama kali menikah, tapi waktu awal menikah itu saya tinggal di rumah suami saya, dan suami saya itu yatim piatu. Maksudnya di rumah keluarga? Iya, keluarga suami dengan saya. Mertua saya udah meninggal dua-duanya, jadi suami saya ini dia yatim piatu sejak muda. Artinya kalau di keluarga Batak itu dia menjadi bapak dan ibu untuk adik-adiknya sejak dia muda. Anak pertama ya. Oh, berarti betul. Campur dengan ipar. Nah, yang tinggal bareng saya, bareng kami itu adiknya 2 orang. Salah satu adiknya kebetulan sudah menikah juga gitu ya. Nah, yang menarik karena dia menjadi anak paling besar, tentu saya jadi anak paling besar juga gitu, mau nggak mau gitu. Dan hal pertama yang saya ingat sebelum saya menikah itu pertanyaan dari ibu saya. Kebetulan ibu saya baru meninggal 2 tahun lalu, tapi hanya satu pertanyaan dia buat saya waktu saya mau menikah. Dia tanya, kamu siap jadi anak paling besar? Karena kamu kan anak paling kecil, kamu tahu nggak apa artinya gitu ya, karena ibu saya anak paling besar. Nah, jadi saya bilang ya saya akan usaha. Ya ternyata itu nggak mudah sama sekali. Anak paling kecil menjadi anak paling besar itu nggak mudah sama sekali. Tapi yang saya syukuri, dan akhirnya sebelum meninggal ibu saya juga bilang gitu ke saya. Ibu saya bilang,
saya nggak nyangka kamu ternyata bisa jadi anak paling besar ya di keluarga suamimu. Dan itu semua bisa saya jalani karena suami saya itu menolong saya dan memampukan saya untuk bisa juga mengambil posisi sebagai istri dari laki-laki atau anak paling besar. Kebetulan suami saya anak pertama memang menjadi anak paling besar di keluarganya gitu ya. Dan itu nggak mudah sama sekali. Kami berdua harus menyekolahkan adik suami saya, kemudian juga untuk urusan makan di rumah, lalu anak dari suami saya begitu kalau sakit gitu ya. Anak dari adik suami saya kalau sakit maksud saya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang harus kami korbankan. Padahal kami berdua, saya waktu itu kebetulan bekerja di UNESCO dan suami saya bekerja di INGO gitu ya. Jadi pendapatannya juga nggak sebesar pendapatan orang kerja di tambang misalnya gitu, atau multinational company. Jadi kami harus uang yang kami punya harus kami sisihkan gitu untuk kehidupan bersama, karena kami tinggal di rumah yang sama. Tapi satu hal yang membuat saya dapat menjalani itu dengan senang gitu ya, itu karena suami saya sayang dengan saya. Itu yang dulu yang pertama. Dan itu saya rasakan betul gitu ya. Setiap hari saya bisa merasakan betapa dia sayang dengan saya. Sehingga permasalahan apapun, baik dengan saudaranya sendiri, saya bisa ceritakan dengan sangat terbuka. Dan saya tahu dia akan mendengarkan keluhan saya dan mencoba untuk ada di posisi saya. Gitu. Jadi mungkin untuk para pendengar acara ini yang paling penting kamu cari adalah orang yang sayang kamu gitu ya. Jadi bukan orang hanya sayang Tuhan tapi nggak sayang kamu, kan repot juga. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, kemudian saya dapat beasiswa ke New Zealand. Nah, sebelum berangkat itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kali ini kami cuma berdua, nggak ada saudara. Ibu saya jauh, saudara saya, suami saya juga jauh. Sungguh-sungguh kami berdua. Dan saya bilang sama Tuhan, tolong, karena ketika hanya kami berdua di negeri yang kami nggak pernah tahu, kami nggak akan pernah tahu apa ini yang akan kami temui gitu ya. Ada teman yang saya tahu itu, ada orang yang saya tahu akhirnya bercerai sama suaminya karena dia suka dengan pria atau laki-laki lain yang di negara itu. Ada juga yang laki-lakinya seperti itu gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak tahu ini bakal apa. Saya berdoa sendiri sih, karena saya pikir kalau saya berdoa begini nanti suami saya jadi emang kenapa gitu ya. Jadi saya pikir saya berdoa sendiri aja gitu ya. Tapi di dalam perjalanan kami 2,5 tahun di Wellington gitu ya, itu saya bisa lihat betapa mungkin karena suami saya sebelumnya memang udah punya pengalaman 7 tahun di Amerika sebelum menikah. Dan dia di situ kemudian menjadi teman bicara gitu. Lagi-lagi itu dia satu hal, rasa saya disayang itu membuat saya untuk kalaupun ada yang menggoda saya atau mungkin ada yang tertarik kepada saya atau mungkin ada dosen yang tertarik kepada saya, itu buat saya itu rasa cinta suami saya itu menjaga saya gitu untuk nggak berpikir hal-hal lain itu ya. Jadi lagi-lagi komunikasi dan rasa sayang gitu. Dan ketika bagaimanapun juga waktu kami di Wellington, kami juga mencoba untuk tetap menolong saudara-saudara yang ada di saudara-saudara kami yang ada di Jakarta gitu. Jadi kami tetap penghasilan itu harus ada yang disisihkan gitu. Dan itu saya komunikasikan sama suami saya, kamu harus berpikir mencari pekerjaan di luar negeri. Ketika di luar negeri kan artinya dia hanya bisa mengerjakan hal-hal yang bukan kantoran seperti di sini. Jadi mungkin kerja di restoran begitu. Tapi saya kemudian kasih dia pengertian bahwa gaji kamu juga harus cukup buat kita sisihkan gitu. Dan itu akhirnya kami jalani setelah 2,5 tahun kami hanya berdua saja dan kemudian pulang ke Jakarta. Saya lihat bagaimana Tuhan mendolong pernikahan kami untuk semakin dewasa gitu. Jadi ternyata menurut saya ternyata perlu gitu. Kita berdua ini pergi dulu, lepas dulu dari siapapun, dari anggota keluarga pun, dari anggota keluarga kita manapun, dan sungguh-sungguh berdua untuk kemudian kayak mungkin bukan dimurnikan ya, tapi mungkin itu istilah yang lebih tepat. Saya nggak tahu istilah apa yang lebih tepat, tapi ketika saya hanya berdua saja, kebetulan kami nggak punya anak, itu kami bisa kemudian saling mengerti gitu. Oh, dia ternyata begini, ternyata saya begini. Dan setiap hari, setiap saat lah, nggak setiap hari, ada hal-hal baru gitu yang kami temui.
Dan ketika sekarang di masa pandemi, saya bersyukur pernah mengalami waktu di Wellington itu, di mana hanya kami berdua gitu ya, jauh dari keluarga. Sehingga di masa pandemi itu kayak, udah pengalaman gitu. Di Wellington hanya berdua toh. Ketika di pandemi nggak bisa ketemu orang-orang, ya udah nggak ada yang aneh gitu. Udah been there dan that, ya udah pernah ngalamin lah gitu, hidup berdua toh gitu. Jadi ya marah berdua, ngomong hal-hal yang kita kayak sekarang saya kebetulan pengangguran ini karena saya tadinya kan sebelum ibu saya selama ibu saya sakit saya dosen. Jadi saya bisa menolong ibu saya, menjaga ibu saya kan. Nah, setelah dia meninggal saya masih dosen, tapi ternyata universitas swasta itu kan ternyata kesulitan keuangan sehingga saya terpaksa saya hanya pegang satu kelas semester ini. Jadi memang jauh pendapatannya. Tapi itu pun akhirnya kami berusaha bersama-sama mencari bagaimana caranya untuk bisa mengatasi kesulitan ini gitu ya. Dan ya itu, ya kami bisa melewatinya dengan komunikasi tadi itu, komunikasi yang didasari rasa cinta, pengertian, dan gimana supaya itu kemudian menjadi kebaikan bersama. Gitu sih. Makasih. Ya, Betty, dari sharing tadi itu ya. Dua unsur dari prinsip partnership itu saya langsung bisa tangkap, yaitu yang transparansi dan mutual benefit. Tetapi yang bagian equality-nya saya agak kurang nangkap. Nggak tahu Bu Erna bisa bagaimana equality dihidupi. Ini apalagi kan kalian orang Batak. Ya. Sama seperti orang Nias, sama seperti orang Tionghoa Toto, Jawa Toto, semua yang Toto pokoknya seperti itu. Ya mungkin karena itu ya, suami saya tadi saya bilang itu dia bapak dan ibu untuk adik-adiknya gitu. Kebetulan dia jago masak, saya nggak bisa masak gitu. Jadi kebanyakan dia sih yang di dapur gitu ya. Yang menarik sebetulnya saya punya kesempatan kerja lebih besar karena saya lulusan S2 dan saya punya 2 S2 kebetulan dari Wellington dan dari Jakarta gitu ya. Jadi saya punya kesempatan kerja lebih besar. Nah, tapi entah kenapa yang selalu kalau kesempatan artinya kesempatan terbuka lebih besar bagi saya. Tetapi yang selalu mendapat gaji lebih tinggi itu suami saya gitu. Jadi saya nggak tahu juga harus jelasin gimana gitu ya. Dia nggak S1 karena dia setelah lulus D3 harus kerja dan menghidupi keluarganya sehingga nggak sempat S1. Tapi selalu gajinya 2 kali lipat dari saya. Jadi saya nggak tahu juga harus menjelaskan apa ini gitu. Cuman ya persoalan bekerja kami ya seperti ya karena dua-duanya bekerja ya atur waktu seperti itu sih. Oke. Thank you Betty. Ibu Erna mau komentar? Ya, silakan. Saya pikir ya mungkin ini kesempatan ya, anggap aja Ibu Erna orang tua ya. Kan saya udah mau kepala 7 ya. Orang bilang perjalanan seorang pasutri itu seperti naik perahu. Kalau saya mendengar, mungkin karena cuma sepintas ya, perjalanannya Betty dengan suaminya, itu saya nggak jelas tujuannya mau kemana. Maka dari itu, yang Pak Arianus tanya, itu nggak kelihatan gitu loh. Jadi saya perjelas begini maksud saya ya, transparansinya oke. Ya. Lalu karena kelihatan yang muncul cinta ya. Saya belum lama baca di Facebook ada mau seminar katanya 2 anak cukup tapi anaknya dicoret. Jadi dia nggak mau punya anak. Nah ini pertanyaannya, nah ini yang saya tanya. Kalau ada, kita kasih contoh bukannya Anda ya Betty ya, yang orang itu yang mau seminar itu ya. Kalau 2 sudah cukup jadi dia nggak mau punya anak. Sebenarnya tujuannya apa gitu loh. Nah, inilah yang menentukan bagaimana equity itu bisa diukur ya indikatornya. Kenapa? Saya kasih cerita ya. Ada seorang istri yang S1 udah jadi kepala cabang ya. Suaminya S1 tapi mendadak udah dapat pekerjaan lalu dia punya anak jadi 2. Maka dia punya kesempatan untuk karir lebih tinggi dan masuk S2 yang sebenarnya tersedia sebelumnya karena kedudukannya lebih tinggi itu dikalahkan
karena kepentingan keluarga kan. Karena siapa yang ngurusin anaknya? Mereka tinggal di luar negeri, di Washington. Ya, maka suami istri ini kejadian nyata ya. Jadi suami istri ini berjanji ketika anaknya lewat balita, jadi dua-duanya sudah sekolah, si istri melanjutkan sekolah dan kembali ke dalam karir. Itu jelas buat saya. Jadi mereka punya tujuan. Ya, katakanlah Anda, saya nggak tahu, nggak jelas tadi suaminya pendeta atau gimana ya, atau maunya kemana, apa ngurusin keluarga. Karena saya pernah bilang bahayanya menikah dengan keluarga, dengan bukannya nggak boleh, tetapi risikonya jadi beda gitu loh. Karena ada orang yang sekedar perahunya asal berlayar aja, tapi nggak tahu yang mau dituju apa, yang mau digaining apa. Jadi kalau tadi saya cerita, saya kepengen TV, saya kepengen video, karena anak-anak saya mau nonton, bukan sekedar buat saya gitu loh. Jadi ada kebutuhan keluarga. Nah, kita bercita-cita membesarkan anak-anak menjadi orang di dalam jalan Tuhan, dan kita memang tetap berdua anak. Yang tadi berdua cukup, anaknya dicoret, apakah terus berduaan gitu? Jadi saya juga nggak jelas. Nah, itulah yang menyebabkan, bukannya nggak ada, saya yakin Anda ada equality dan equity-nya. Cuma jadi nggak kelihatan, karena masalahnya mungkin jadi diringkes ya. Nggak tahu kalau ada masalah dengan ipar ya, karena mau membesarkan mereka sampai mereka jadi orang atau gimana. Nah, itu yang nantinya mewarnai. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaannya Pak Arianus ya. Saya jujur, kalau saya sebagai konselor, saya pasti akan bertanya, sebenarnya Anda menikah itu tujuannya buat apa gitu? Kemana keluarga ini akan dibawa gitu? Itu aja, karena itulah yang menentukan bagaimana perahu kita ini perlu dayung dua, atau kita ngaso-ngaso dulu lihat pemandangan, atau kita majunya cepet gitu. Ya, jadi saya cerita ini saya tambahin satu baris saja. Ada anak yang umurnya udah 30-an, dia merasa dia santai-santai aja, ya karena dia berpikir untuk hidup kan masih sampai 50, jadi masih ada 20 tahun lagi gitu. Jantai aja sekarang, santai-santai aja karena orang tuanya juga kaya gitu. Jadi berarti dia nggak punya tujuan saat ini. Ya, you have to be honest. Jadi saya cuma menggugah dalam hal yang positif ya, Mbak Betty. Mohon ditanggapi secara positif aja. Iya. Mengenai anak, kami berdua sudah pernah mencoba, tapi nggak dapet anak. Jadi saya udah kemudian saya sampaikan ini ke pendeta di gereja saya, pendeta emeritus. Aduh, saya lupa namanya. Di GKI 5 juga. Tony, Pak Tony. Tony Awardi. Ya, menarik. Jadi saya ngomong ke Pak Tony, gimana menurut Pak Tony? Dan saya juga sampaikan ke ibu saya gitu ya, karena ibu saya juga tipe-tipe tradisional gitu juga ya, jadi keluarga harus punya anak gitu kan. Nah, kemudian kalau ibu saya justru pandangannya sangat maju gitu. Saya agak kaget juga ya, di usia dia waktu mengunjungi saya di New Zealand, dia usianya mungkin udah 70-an. Saya bilang, kalau saya nggak punya anak gimana? Dia bilang, terserahmu, itu kan urusanmu dengan suami, kesepakatan, bukan sama saya gitu ya. Nah, lalu waktu saya pulang ke Jakarta, kemudian kami coba untuk program punya anak, ternyata nggak ada juga gitu, dan kami melihat program punya anak itu sangat gender bias gitu ya, selalu perempuan yang diberi cekoki obat dan lain-lain gitu ya. Jadi dalam hal itu saya keberatan gitu ya, bahwa pendekatannya sangat gender bias buat saya. Nah, jadi tapi kami tetap mencoba ya, lalu tapi nggak ada juga setelah beberapa lama. Akhirnya saya pikir saya capek juga, suami saya juga capek juga gitu ya. Terus kami tanya ke Pak Tony, kami ngobrol gitu, terus dia bilang, loh, Pak Tony bilang gini, pernikahan itu soal berdua, bukan soal punya anak. Kan kalau Anda nggak punya anak, apa terus pernikahan Anda jadi nggak ada artinya? Gitu ya. Ini kan pertemuan dua orang, yang dia bilang gitu. Dan kami juga sepakat sih, ya pernikahan itu ya pertemuan dua orang gitu ya. Jadi kalau memang kita sekarang nggak punya anak, dan jika memang kita nggak punya anak, ya nggak apa-apa gitu ya, kita jalani dalam artian pernikahan itu buat saya itu tadi pertemuan dua orang, dan bagaimana Tuhan mau memakai kita dalam hal ini, saya pikir ya itu terbuka
gitu dalam konteks apapun gitu. Kayak misalnya apakah kita kemudian mau menjadi rumah ini misalnya mau menjadi tempat bagi para mahasiswa Kristen, persekutuan mahasiswa Kristen misalnya menjadi tempat bertemuan, base camp atau apa gitu ya. Itu aku pikir ada banyak lah gitu hal-hal yang aku pikir Tuhan bisa pakai untuk orang-orang yang memang terbuka untuk itu, terlepas keluarga itu punya anak apa enggak sih. Itu sih yang aku lihat. Maksud Bu Erna, pertanyaannya memang nggak tergantung dari anak. Banyak kok keluarga, saya kenal seorang atasan saya yang kerja di WHO Jakarta. Dia seorang dokter, istrinya juga dokter. Mereka berdua nggak punya anak dan mereka tidak mengangkat anak. Tapi mereka punya tujuan, yaitu mereka bikin klinik, lalu mereka jadi ada gitu loh. Nah ini yang saya gugah. Kenapa tadi saya juga nggak jelas ya, mungkin dari penjelasannya Mbak Betty kelihatan ya, iyalah lihatlah nanti rumah mau dijadiin apa. Jadi sebenarnya itu Anda belum set up juga tujuannya, karena hidup itu tanpa terasa Anda harus bangun dari awal. Maturity itu tidak mudah kalau belum menentukan tujuan. Itu aja nasihat Bu Erna ya. Jadi boleh berdua, boleh. Ada kok pendeta kita juga yang bukannya nggak bisa punya anak, juga akhirnya mereka ngurusin anjing ya dan sebagainya. Tapi ada tujuan sehingga Anda bisa lebih menapak, menayung. Itu yang saya sarankan. Apakah nanti Anda mau membuka suatu kursus atau rumah untuk anak-anak terlantar, saya nggak tahu. Tapi itu dulu, maka Anda bisa lebih partnership. Ini saran ya, karena kalau ngikutin mengalir dan sebagainya, ya nanti walahu alam. Iya nggak? Mungkin Betty punya tujuan, cuman dia tidak ceritakan ke kita. Ya mungkin perspektifnya dia berbeda. Dia nggak mau sharing, atau dia masih mikir-mikir. Atau perspektifnya berbeda memang. Iya. Terima kasih kepada Dr. R. Suryadi atas penjelasan yang sudah diberikan kepada kita, juga sharing dari Pak Doni dan Ibu Dina tadi. Saya percaya ini memperkaya wawasan kita dan menolong kita melihat bagaimana kita mengembangkan partnership dalam kehidupan perkawinan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube. Tapi percakapan kita belum selesai tentang topik ini, sahabat. Apakah benar bahwa pendidikan tinggi kehilangan maknanya jika seseorang perempuan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya dan tak bekerja untuk menghasilkan uang? Ini yang akan jadi pokok percakapan kita dalam episode yang akan datang. Tentu masih bersama dengan Ibu Erna dan beberapa sahabat yang lainnya akan berbagi tentang pokok percakapan kita ini. Bila rekan pastori membutuhkan teman ngobrol atau butuh dukungan doa dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan pernikahan atau keluarga, silakan jangan sungkan hubungi para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas percakapan kami, atas penjelasan dari Ibu Erna dan juga sharing dari Pak Doni dan Ibu Dina pada percakapan kami ini. Kami mohon ini menolong kami ya Tuhan, pakailah ini untuk menolong kami dapat mengembangkan kerjasama antara suami istri dalam bangun kehidupan pernikahan, supaya keharmonisan, supaya kebahagiaan yang Tuhan sedang bagi kami dapat kami raih dan alami dalam pernikahan kami. Kami berdoa bagi para rekan pasutri yang mengalami persoalan, yang retak relasinya, yang mandek komunikasinya. Tuhan jamah mereka dengan cinta Tuhan, dan bila mereka tidak menemukan jalan untuk menyelesaikan pergumulan atau persoalan mereka, berikan keberanian kepada mereka ya Allah untuk datang kepada para gembala-gembala jemaat di tempat mereka berjemaat, atau menghubungi para konselor kami supaya mereka dapat dukungan, ya, sokongan dalam doa dan juga dalam pemikiran-pemikiran dan sharing-sharing pengalaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sahabat, dan sampai jumpa pada lanjutan percakapan kita pada episode minggu depan.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.